Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir akan mengajak belajar kembali ya sobat-sobat semua. Di sini juga Bang Teksir sudah siapkan file tested ya, beserta perangkat pendukungnya yang memang itu bisa diakses secara gratis. Jadi buat sobat-sobat Teksir pemula bisa belajar dari tutorial ini tanpa mengeluarkan biaya apapun. Tinggal modal kuota saja, tonton baik-baik, pelajari step by stepnya. Nah, apa yang kita akan pelajari pada konten kali ini yaitu bagaimana cara ya mengatasi ya, khusus untuk Oppo A5s ya, yang bermasalah seperti boot loop ya, ataupun heartbreak, gagal root ya, banyak sekali ya. Lalu red state, orange state ya, lalu dihidupkan hanya getar saja. Nah, itu bisa dilibas semuanya hanya dengan metode gratisan. Jadi semua gratisan. Seperti yang memang sudah Bang Teksir sering kali ingatkan, jika memang ada metode gratisan yang itu benar-benar worth it dan sudah Bang Teksir uji coba ya, lalu sekarang Bang Teksir akan buktikan dan mengajak belajar ke sobat-sobat Teksir, maka konten ini Bang Teksir rilis. Kalau belum lulus sensor, belum Bang Teksir sendiri yang uji, saya ndak berani untuk upload ya, apalagi itu gratisan. Nah, karena ini sudah lulus sensor, maka kita akan belajar ya sobat-sobat semua menggunakan metode gratisan bagaimana full flash ya Oppo A5s CPH 1909, semuanya serba gratis. Tentu yang perlu sobat-sobat pemula ketahui, untuk eksekusi gratisan itu tidak semudah one click seperti tool-tool original. Jadi ada yang namanya step by step, trick by tricknya ya. Lalu pemahaman di partisinya agar tidak terjadi error saat eksekusi flash itu seperti apa, semua ada tahapan-tahapannya. Jadi bagi sobat Teksir yang memang awam sekali dalam dunia servis ataupun baru terjun ke dunia software, yuk kita tonton baik-baik tutorialnya. Jadi tutorial itu penting ya sobat-sobat semua. Sebelum download bahan ya, sebelum download bahan itu pahami dulu, mengerti dulu untuk step by step tutorialnya. Kalau sudah paham, download. Nanti kalau sudah ada mangsa ataupun dapat kasus sama, bisa dieksekusi lancar. Nah, itulah pentingnya tutorial ya sobat-sobat semua. Jadi tutorial itu bukan hanya selewat saja ditontonnya, enggak. Mungkin kalau bagi yang sudah paham ya enggak masalah ya sobat-sobat semua, namanya juga sudah paham. Tetapi bagi yang awam ya, itu memang diwajibkan step by step dan pembahasan Bang Teksir itu benar-benar dipahami, biar tidak ada problem sesuatu yang memang tidak diinginkan ya, karena semua itu ada ilmunya. Oke lah, sekarang kita akan mulai ya sobat-sobat semua, bagaimana step by stepnya. Tetap standby di channel Teknisi Musafir. Baiklah sobat-sobat semua, kita standby ke layar PC masing-masing ya. Waktunya kita akan belajar bersama. Untuk link download ya sobat-sobat semua, tinggal cek saja deskripsi ya. Di situ nanti ada link download gratis ya. Dan ekstrak saja, maka di dalamnya ada beberapa file seperti firmware-nya, filter USB, MTK bypass, MTK driver, dan SP flash tool. Bagi yang belum optimal driver MediaTek-nya khususnya, maka install dulu ya drivernya. Nah, ini drivernya.
Lip USB filter dan MTK driver ini sudah cukup untuk connect chipset MediaTek dengan baik. Karena di sini Bang Teksir udah install, jadi tidak perlu install. Lalu yang lainnya yang perlu diekstrak tentu firmware-nya. Ingat, jangan pakai bahan di luar ini. Contoh, firmware-nya dari sini, nanti SP flash tool-nya dari yang lain. Tidak bisa. Jadi gratisan itu satu paket. Tidak boleh dari yang lain. Semua harus benar-benar yang sudah Bang Teksir siapkan kalau memang ingin aman ya. Jadi yang diekstrak tentunya SP flash tool dan MTK bypass, lalu firmware ya, sobat-sobat semua, ekstrak saja. Baiklah sobat-sobat semua, setelah kita buka MTK bypassnya, langsung saja kita klik di bagian bypass ini, tunggu sampai ada notifikasi waiting for Beirum. Tandanya itu HP sudah siap dikoneksikan. Nah, untuk bootnya di Oppo A5s itu menggunakan tombol volume atas bawah. Oke, prakteknya seperti ini. Awas jangan sampai tertekan volumenya ya, tombol powernya ya. Nah, seperti ini kita tekan dan tahan, lalu colok USB-nya. Oke. Error ya, jika error sobat-sobat semua ulangi ya sobat-sobat semua. Nah, perhatikan baik-baik ya sobat-sobat semua, jika ada error, handshake error seperti ini, itu solusinya sobat-sobat semua remove dulu baterainya. Jadi copot dulu fleksibel baterainya, lalu pasang lagi dan ulangi caranya. Nah, kita klik bypass lagi, tunggu sampai waiting for Beirum. Oke, sekarang kita ulang ya. Tekan dan tahan volume atas bawah, lalu colok USB-nya. Oke, mantap jiwa, membahana ya. Nah, itu bisa dilihat, jika tidak ada notifikasi merah ataupun error, itu tandanya bypass AUN berhasil ya. Jika HP itu masih bisa hidup, ya nyalakan ulang, toko nyalakan dulu meskipun boot loop, lalu matikan lagi. Nah, seperti itu triknya ya, kalau bypass AUN di MTK gagal. Oke, ini sudah dipastikan terkoneksi dengan baik ya. Lalu langkah berikutnya, kita kembali lagi ke bahan dan buka SP flash tool-nya. Kita tunggu. Jika ada error seperti ini, tidak apa-apa, tekan saja OK. Nah, ini langsung buka ya. Lalu langkah selanjutnya sobat-sobat semua masukkan download agentnya atau DA. Kita pilih choose ya. Lalu kita arahkan ke hasil downloadannya, lalu buka SP flash tool. Nah, di sini kan ada beberapa DA ya. Nah, ini. Jadi sobat-sobat semua pilih yang paling bawah ini, jangan salah. MTK All-in-One DA. Kita klik open. Lalu masukkan scatternya, yaitu firmware tested yang memang sudah Bang Teksir siapkan. Masuk lagi ke bahan ya, bahan eksekusi. Nah, ini masukkan firmware ini ya sobat-sobat semua. Oppo A5s tested by Teknisi Musafir ini masukkan, buka, lalu klik bagian MT6765 Android scatter, lalu buka open. Kita tunggu. Nah, ini adalah partisi dan partisinya sudah berhasil kita load. Perlu sobat-sobat semua pahami, ada satu partisi yang membuat error menggunakan metode gratisan ini dengan tool SP Flash Tool. Nah, ketika error ya, kita bisa meminimalisir dengan unchecklist ya, atau menghilangkan checklistnya. Tetapi partisi itu ketika dihilangkan sama sekali tidak mempengaruhi sistem kerja HP-nya. Jadi yang perlu dihilangkan di partisi ini, kan banyak partisi nih, agar tidak terjadi error dengan file yang memang sudah Bang Teksir siapkan, itu hilangkan centang di MD1 image ini. Pahami baik-baik, hilangkan centang di MD1 image ini.
Nah, kita hilangkan seperti ini. Kita unchecklist ya. Lalu kita pilih ke bagian option, kita akan sinkronkan drivernya. Lalu kita klik di bagian connection. Nah, ini kita klik UART. Untuk COM-nya kita sesuaikan dengan MT bypass-nya. Di sini kan terdeteksi di COM 3, nggak harus COM 3. Jika terdeteksi di COM 20, 21, terserah ya. Di PC sobat-sobat Texir. Intinya harus disamakan dengan COM driver yang terdeteksi di MTK bypass tool. Nah, ini kita ganti yang COM 3 agar tidak simpang siur ya. Setelah itu close saja. Lalu setelah partisi MD1 image ini kita hilangkan, sudah. Untuk drivernya di SP Flash Tool sudah kita setting sedemikian rupa. Lalu kita hajar langsung klik download. Ingat ya, jangan sekali-kali pilih format all download. Ini yang menyebabkan ketika eksekusi flash itu IMEI hilang. Pahami baik-baik. Jangan sekali-kali menggunakan SP Flash Tool pilih di format all plus download. Jangan. Kecuali kalau memang kronologinya atau kasusnya itu benar-benar tidak ada jalan lain, ya tidak masalah, tetapi IMEI pasti hilang. Jadi yang benar itu pilih download only ya, sobat-sobat semua. Lalu kita klik saja download. Sudah ya, proses akan berjalan dengan sendirinya. Oke, ini sudah berjalan ya, sobat-sobat semua. Dan dijamin aman kalau sobat-sobat Texir mengikuti step by step yang memang sudah Bang Texir sertakan. Partisi mana yang harus dihilangkan checklistnya itu harus benar-benar paham. Dan partisi itu sama sekali tidak mengurangi atau membuat masalah di sistem kinerja HP. Partisi yang sudah kita hilangkan unchecklistnya itu hanya saja dia itu tidak kompatibel dengan SP Flash Tool. Jadi kinerjanya tidak berpengaruh ya sobat-sobat semua. Dipastikan aman ya. Nah, ini sedang proses ya, step by step agar transparan, agar sobat-sobat Texir juga bisa nyimak step by stepnya. Ndak akan Bang Texir cut ya, biarkan saja apa adanya. Dan Bang Texir akan ngerokok dulu ya.
Oke, sekian lama kita menunggu ya sobat-sobat semua. Kopi sudah habis 1 gelas. Dan SP Flash Tool itu memberikan notifikasi download oke. Tandanya eksekusi selesai. Jadi kalau udah ada tampilan seperti ini sudah lega ya. Karena tidak ada error sama sekali. Nah, sekarang kita akan buktikan ya sobat-sobat semua hasil eksekusi menggunakan bahan-bahan serba gratis ini seperti apa. Oke, tetap standby ya. Baiklah sobat-sobat semua, karena eksekusi sudah selesai, kita cabut saja ya USB-nya. Lalu kita akan nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada yang error karena bahannya semua serba gratis. Oke, ini sudah nyala ya sobat-sobat semua. Untuk proses loadingnya ya lumayan lama karena memang kita baru saja melakukan full flash. Kalau bahasa-bahasa otodidaknya itu ganti nyawa ataupun ganti sistem atau ganti software. Nah, itu. Nah, ini sedang loading untuk mempersiapkan setup menuju tampilan menu. Jadi kita tunggu lagi karena proses ini ya lumayan lama ya. Kurang lebihnya 1-2 menit lah. Oke, dan akhirnya mantap jiwa membahana ya sobat-sobat semua. Langsung ke tampilan select language, hanya modal gratisan saja. Dan tentunya semua sudah diuji coba ya. Jadi sobat-sobat pemula jika mengikuti tutorial Bank Teksir itu jangan khawatir ya. Semua sudah lulus sensor ya dan dipastikan aman, tidak menyesatkan. Seperti biasanya kita pilih bahasa NKRI ya. Lalu kita klik berikutnya. Untuk opsi kawasan ya kita pilih Indonesia ya. Berikutnya ini kita lanjutkan saja. Untuk WiFi kita lewati saja. Nah, ini kita lanjutkan. Kita tunggu. Ini kita setujui. Ini lewati saja ya. Kita lanjutkan lagi. Kita pilih siapkan sebagai telepon Oppo baru ya. Nah, ini kita lewati nih. Nah, ini yang paling atas. Oke. Lalu kita klik mulai ya. Dan amazing, hasil sempurna ya sobat-sobat semua. Ketika selesai flash, yang pertama perlu kita cek adalah email. Nah, kita akan buktikan sobat-sobat Teksir ya. Kita cek emailnya dan aman jaya membahana ya. Dipastikan tidak ada kendala sedikit pun. Nah, itulah tadi step by stepnya bagaimana cara full flash ya untuk di Oppo A5s dengan metode serba gratisan yang memang bisa diakses oleh sobat-sobat Teksir pemula ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Untuk pemula tetap semangat, ojo lali ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.